Santapan Harian Rabu 17 Juni 2020. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 hingga pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Namun kita akan membacanya pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tiliklah telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Tiliklah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam terang firman-Mu, Kristus, kami memohon. Amin. 2 Korintus 10 ayat 12-18. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sahabat Santapan Harian, setiap kali iblis kalah, dapat dipastikan ia akan kembali dengan kekuatan ganda. Si jahat selalu menyusun strategi untuk mengalahkan kekuatan orang percaya. Namun, iblis pun tahu ada kekuatan Allah dalam diri orang percaya. Lalu, mengapa ia masih terus berusaha menjatuhkan mereka? Sebab iblis ingin merebut kepunyaan Allah dan menggantikan kedudukan Allah. Menyikapi gencarnya tuduhan rasul-rasul palsu terhadap otoritas kerasulannya, Paulus tidak mau memuji dirinya. Ia justru mengungkapkan bahwa sikap memuji diri sendiri, menganggap diri lebih unggul dari orang lain, dan menjadi sombong justru menunjukkan kebodohan rasul-rasul itu. Paulus menegaskan bahwa tugasnya sebagai rasul Allah adalah memberitakan Injil. Untuk semua yang dilakukannya, Paulus hanya mengharapkan pujian dari Allah. Inilah perbedaan Rasul Paulus dari rasul palsu yang mengajar untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah. Paulus tidak pernah menghalangi siapapun yang mau menjadi pemberita Injil. Paulus hanya mengingatkan bahwa mereka harus mengutamakan siapa yang mereka beritakan, yaitu Yesus Kristus. Jadi mereka harus bertindak dalam kesederhanaan dan ketaatan mutlak kepada Allah. Satu hal yang harus diwaspadai adalah munculnya kesombongan dan menganggap diri paling benar. Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar mereka menjaga kemurnian ajaran yang benar. Peringatan ini juga berlaku untuk kita saat ini. Sekarang begitu banyak orang yang memakai atribut hamba Tuhan dan secara bebas mengajarkan doktrin yang menyimpang dari Injil Kristus. Kita harus mewaspadai orang-orang seperti ini dan membentengi diri dengan pengetahuan yang benar di dalam Allah. Kita harus menjaga kemurnian ajaran Tuhan Yesus yang sudah kita imani dan tetap setia pada ajaran tersebut, agar upaya iblis untuk mengganggu kesetiaan kita dapat dihancurkan. Menjaga kemurnian iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah tantangan hidup kita pada zaman ini. Mari kita berdoa. Ajarkan kami untuk tetap setia kepadamu
walau badai godaan senantiasa menerpa hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.